Hello my friend. Nah, di sini saya akan membuat tutorial. Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prince Saragi. Saya dari Politeknik LPP Yogyakarta dengan NIM 2504035. Jurusan saya yaitu budidaya tanaman perkebunan. Nah, di sini saya akan mentutorialkan cara pembuatan poligon dan layout peta dengan menggunakan aplikasi QGIS. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman semua terlebih dahulu mendownload aplikasi QGIS-nya. Setelah sudah mendownload, terus masuk ke aplikasi QGIS. Nah, nanti pertama masuk akan berbentuk seperti ini. Lalu kita langsung aja kita buat ya tutorialnya. Nah, di sini kita di bagian sini memilih namanya Vanilla Vector Tiles. Nah, ini kita klik. Sudah kita klik. Langsung di bagian menu sini ada yang huruf V ini. Itu kita klik. Terus pilih titik segitiga, titik tiga ini. Titik tiga. Nah, di sini langsung kita bikin aja ini supaya file kita yang kita kerjakan nanti tersimpan. Nah, tulis misalnya filenya. Nah, setelah sudah, ini terserah mau disimpan di mana, yang penting kita ingat aja, misalnya di download, misalnya, langsung kita save. Nah, setelah tersimpan, nah lalu setelah kita simpan tadi file tersebut, langsung kita di bagian geometri tipe. Nah, itu kan ada ini tanda panah ke bawah ini kita klik, kita bikin di bagian poligonnya, nih poligon. Oops, sorry. Nih, setelah semuanya sudah dibikin bagian poligon, udah disimpan filenya, baru klik bagian OK. Nih, oke. Oke. Nah, lalu nanti kita akan menggambarkan sebuah gambar di sini di kertas kosong ini dengan menggunakan nih bagian pensil. Kan ada ini gambar pensil. Lalu sebelah kanan dari pensil itu ada dua kolom yang tertutup. Nah, di samping dua kolom tertutup itu, nah itu yang kita klik, yang warna hijau ini. Nah, sudah. Lalu kita gambarkan aja sesuai dengan maunya teman-teman bagaimana. Di sini saya akan menggambarkan misalnya segitiga ini. Oke, setelah ada gini klik kanan. Oke kan? Kalau mau berapa gambar pun nggak apa-apa. Nah, kan udah sudah jadi, itu terserah teman-teman mau gambar bagaimana. Ini kita bikin konsepnya ada 4 ya teman-teman. Nah, lalu setelah kita gambar nih, kita masuk ke bagian nih, bagian kan ada huruf M ini di sampingnya, itu kita klik. Langsung di sini kita bikin aja sesuai dengan misalnya tabel satu, ini satu, terus dua, tiga, empat. Nah, kan tadi kan ada empat, 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 empat tabel, empat, ya empat tabel yang, empat tabel, ada empat kolom yang kita gambar tadi. Lalu Nah, lalu setelah udah siap, kita buat di sini, kita klik yang bagian deket ini, deket kacamata pembesar ini kan ada sebelah kanan. Nah, itu kita klik. Langsung kita bikin nama. Nama. Terus, habis dikasih nama, bagian tipenya itu kita ganti. Itu di bagian teks. Teks string. Terus, yang angka 10 ini kita tambahkan aja 01. Lalu, klik OK. Nah, kan sudah nimbul nih namanya. Misalnya kita bikin namanya itu TBM lah. TBM1, M2, BM1 sama BM2. Oke. Oke, setelah kita buat tadi sudah kita kasih namanya, langsung kita pencet lagi ke bagian menu tadi di samping kaca pembesar nih. Nah, kita bikin sini namanya status. Status. Terus yang bagian tipenya juga sama, kita bikin di text string. Terus yang ini kita tambahkan angka 0 aja, baru klik OK. Nah, akan timbul dia statusnya ini kita bikin misalnya blok A, A, blok B, blok C, dan blok D.
Nah, udah. Nah, setelah sudah kita buat, kita klik lagi bagian tadi, ini. Terus kita bikin di sini luas. Jadi luas yang kita buat tadi, yang kotak-kotak tadi itu, nah ini yang kita tentukan nanti teman-teman. Langsung kita pilih ini di bagian integer yang 64 bit ini, yang 64. Lalu ini kita kasih tambah 0 juga. Klik OK. Nah, ini kan sudah dapat kan kolom luasnya. Nah, kan sudah dapat kolom bagian luasnya ini. Nah, kita ini ngisinya nggak perlu manual. Kita bikin aja secara otomatis. Nah, ini kan ada gambar pensil nih. Sebelah kanan gambar pensil ini ada kolom nih. Ini kita klik. Lalu yang ini kita hilangkan. Terus udah ini kita hilangkan. Lalu ini di bagian ini yang kosong ini klik yang tanda panah ke bawahnya. Lalu kita isi aja di bagian karena kita mencari luas tadi, luasnya. Nah, kan udah kita bikin nih luas. Lalu kita cari di bagian ini, kolom yang banyak data ini, kita cari di sini bagian bacanya geometri. Nah, geometri kita klik dua kali. Lalu ini ada bagian angka S dolar, bacaannya itu area. Nah, kita klik dua kali. Lalu kita masukkan di sini banding 10.000 ya teman-teman. 1.000, 10.000. Nah, setelah kita tulis, kita periksa lagi kan udah, ini udah, kita bikin luasan. Tadi udah sampai luasan ini kita bikin di sini di bagian geometri, langsung ke yang gambar S dollar area, aku ulangi lagi, terus masuk perbandingan 10.000. Nah, sudah semua, lalu kita klik OK. Nah, kan timbul dia, sudah muncul di bagian luasannya. Nah, itu cara dia mencari luasan secara otomatis ya teman-teman. Lalu nah kan udah kita buat tadi kan, udah kita klik aja bebas kemana. Oke, dia sudah menghilang. Jangan panik teman-teman ya. Terus ini apa ini? Oke, kita klik bagian tombol pensil gambar pensil ini tadi. Nah, ini kita save. Karena kan kita tadi sudah mencari tentang ininya, luasannya, statusnya, dan lain-lain tadi. Itu kita save. Apa nih? Kita save dulu ya teman-teman. Oke, udah setelah di save. Lalu, nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah kita simpan tadi ya. Langsung di bagian, nah tadi kan teman-teman ada save. Positif nanti itu ada namanya di sini macam nama saya ini kan pemetaan lahan. Nah, Prian. Itu kita klik kanan. Kita masuk di bagian properti. Sabar ya, baru bagian simbol. Nah, ini kan dapat bagian simbol nih. Nah, sudah kita bikin di sini, langsung kita bikin di bagian tanda panah ini kita klik. Langsung kita bikin di sini kategori, ini dia kategori. Nih, klik. Udah. Terus, oke. Langsung sudah kita buat tadi di kategori. Masuk di bagian value ini kita klik. Langsung kita kasih di sini kita ganti nama. Nah, sudah diganti nama, langsung kita bikin di sini classify ini. Nah, karena kan tadi kita pakai 4 kolom, nah bagian view ini kita klik, langsung kita hapus aja teman-teman. Nah, setelah dihapus, langsung kita klik bagian OK. Nih, OK. Nah, kan dia sudah berganti warna. Jadi warnanya seperti ini. Nanti warna sesuai menyesuaikan kesukaan teman-teman. Lalu, oke, kita lanjut teman-teman. Nah, tadi kan kita belum ganti namanya nih. Langsung kita bagian ke tempat tadi yang kita simpan nih sesuai dengan nama teman-teman. Itu klik kanan. Nah, habis klik kanan itu show label. Ya, show label, klik. Di bagian show label. Sebentar ya. Ini bagian show label. Klik. Salah anjir dong. Oh, oke, tadi ada kesalahan teman-teman. Nah, ini rupanya kita bagian di properti dulu. Sorry ya. Nah, habis properti, kita masuk ke label nih. Oke. Nah, kita udah masuk ke label. Terus nanti teman-teman ini bisa ganti nih. Single label ini diganti. Kan kalau punya teman-teman nanti no label, kita ganti di single label. Terus value-nya ini kita ganti di nama. Oke. Nah, kan sudah kita ganti tadi teman-teman. Ini bagian buffernya ini kita centang. Sama max-nya ini kita centang. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kan ada nih. Jadi nama-nama yang macam tadi saya bikin. TM1, TM2. Sorry, ini TM ini ya tadi sudah ngetik. Berarti ini TBM1, TBM2 ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, karena udah kita bikin dari gini, langsung kita print layout aja nih dia. Nih, bagian sini klik. Nanti kita kasih nama misalnya bebas sih, mau nama apa.
blok aja lah kita bikin ya. Oke, klik oke. Nanti kita ke halaman baru ini kalau nggak tidak salah. Nah, ini dia halaman baru sini nih. Oke, sudah nanti timbul seperti ini teman-teman. Langsung kita bikin garis pinggirnya. Klik bagian segitiga yang warna hijau, bundaran merah ini. Terus kita klik bagian kotak yang berwarna biru, bacana add red lines. Terus kita gini kan. Kita tarik dari ujung sampai ke ujung sini. Tapi jangan keluar garis ya teman-teman. Nah, sampai sini. Nah, kan sudah jadi kotaknya seperti ini nanti. Oke, setelah kita bikin tadi seperti ini. Nah, kita bikin lagi kotak tiganya. Kita buat lagi. Wah, di sini tiga aja. Ini klik buat lagi. Sorry, sorry. Nah, sudah jadi. Tuh, klik lagi. Oke. Itu kita buat sampai tiga kotak aja, teman-teman. Oke. Sudah. Setelah itu. Nah, setelah kita udah buat ini, kita kan menambahkan data polygon tadi kita yang gambar bentuk gambar tadi kan. Klik bagian add item, baru tuh add map. Nah, langsung kita gini kan aja. Kita tarik. Nah, sudah muncul. Inilah tadi yang kita gambarkan. Sudah muncul. Supaya dia bisa lebih rapi, lebih untuk bisa kita perbesar. Nah, itu kita klik bagian mana ya? Ini. Oke. Bagian sini ya. Oh no. Kita akan membuat garis-garisnya. Di sini kita akan pilih item property. Saya ini aku pindah dulu ya. Yes, kita pindah dulu. Nah, terus ini kita pilih di bagian grid mana ya? Ini. Nah, sudah kita pilih. Lalu, lalu kita klik yang bagian ini warna hijau ini, teman-teman. Ini grid satu, modif it. Nah, ini kan ada sumbu X sama Y. Nah, ini kita ganti. Yang nolnya itu kita ganti yang di belakang nol itu 5. Juga sama dengan sama juga sama yang bagian Y-nya nih, teman-teman. Yang nolnya ini yang di belakang koma itu kita hapus. Baru kita ganti 5. Nah, kan sudah timbul nih garisnya teman-teman. Nih, dia berbentuk seperti ini nanti. Langsung kita cari tarik ke bawah. Mana ya? Tarik terus. Nah, ini bagian ini. Sorry, sorry, sorry. Sorry ya. Nah, setelah sudah kita bikin tadi ininya kan, kita kan mau bikin angka, nanti dia akan mau bikin angka garisnya kan teman-teman. Itu kita bikin di draw koordinat, itu kita klik. Nah, kan sudah nimbul nih teman-teman. Ini dia koordinat dari garis-garis kita. Nah, lalu kita ganti yang bagian ininya. Ini kita akan luruskan. Di left ini kan bagian horizontal. Itu kita ganti ke vertikal. Vertikal, oke. Kan sudah berubah nih yang ini. Nah, yang right-nya juga kita ganti ke vertikal. Nah, kan sudah ini teman-teman. Kan lebih rapi dia, lebih enak dilihat kan. Terus, nah lalu kita akan membuat logo ya teman-teman. Sesuai dengan logo kalian lah. Terus di add item, add picture, langsung kita buat di sini ya. Nah, kita buat segini aja. Oke. Oh ya, di sini kita akan menggantikan yang ini kan si Vigini image, kita ganti ke raster image. Nah, oke. Terus kita ganti. Nah, lalu di sini kita teman-teman tambahkan logonya di bagian oke. Nah, ini logonya sesuai dengan logo masing-masing ya teman-teman. Ini kita sesuaikan, taruh tata letaknya di tengah. Yo. Oke, sudah. Oke, lanjut kita kasih nama lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih lagi di add item, terus add label, terus kita kasih di bawah logonya tadi yang sudah kita buat. Oke. Nah, seperti ini nanti dia bentuknya.
Nah, di sini kita buat ini yang Lerum Ipsum ini kita ganti. Jadi sesuai dengan eh, teman-teman ya. Kalau di sini saya memakai tentang pemetaan membuat poligon. Poligon atribut. Layout peta ya teman-teman. Oke. Nah kan otomatis dia terisi nih teman-teman di bawah logo kita ini tadi kan. Oke. Oke. Cara menyesuaikan bacaan kita ini sesuai dengan kemauan kita itu ya di sini ada nih kalau nggak salah. Sabar ya. Kok hilang ya? Ini bagian sini. Coba kita tulis ulang lagi teman-teman. Nah setelah sudah teman-teman, lalu kita membuat arah mata angin. Oke. Sama seperti tadi add item. Terus langsung di bagian add node row. Nah ini kan ada nih. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Terus ini untuk armata anginnya kita buat bebas mau di sini itu nggak apa-apa. Kalau lebih bagus kalau mau di sini ya kita buat ya. Ini bagian peta nih. Nah dia kan timbul otomatis seperti ini. Terus dia ada pilihannya. Kita geser ke sini. Nah itu teman-teman mau pakai yang mana? Bisa yang ini, bisa yang ini. Mau yang ini pun juga nggak apa-apa. Oke, setelah sudah pilihannya, kita klikin aja. Nah ini kan ada armata anginnya nih. Sudah ada. Oke, kita lanjut ke bagian. Oke, udah kita buat tadi ini. Langsung kita buat ke bagian skalanya ya, teman-teman, jangan lupa. Terus ini, terus kita pakai yang ini dia. Add scale bar. Nah, ini nih. Langsung kita buatkan aja di bagian bawah tadi yang kita bikin judulnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu dia langsung timbul, langsung muncul. Seperti ini teman-teman. Ini bisa kita atur ya posisinya. Coba ya. Oh, kemiringannya sangat ada ya. Kok miring ya? Oke, udah kita sesuaikan. Oke. Nah, seperti ini dia nanti teman-teman. Kita klik sampingnya. Kita lihat. Seperti ini. Oke. Nah, lanjut kita untuk keterangan legenda. Karena peta ini kan berhubungan dengan legenda, teman-teman. Langsung kita ke add item. Nah, itu kita masuk di bagian add legend. Nah, itu kita klik. Langsung kita tarik. Kita sama aja buat macam simbol tadi, logo. Nah, ini yang kita buat tadi dari awal. Nah, inilah dia jadi hasilnya. Kita klik sampai ke sini, biar supaya lebih enak melihatnya. Waktu kita sesuaikan dulu ya. Kita sesuaikan. Oke, kita klik ya. Nah, seperti ini dia jadinya, teman-teman. Mantap, mantap. Oh iya, tadi kita lupa ya teman-teman untuk bikin perbandingan skala petanya. Nah ini kita turunkan aja lagi dulu. Kita rapikan dulu ya. Kita rapikan, oke. Terus kita klik di bagian add item. Terus add label. Itu di bagian sini aja. Di bagian atas ini. Nggak muat ya. Oke, nah itu. Karena skala peta yang kita bikin, jadi dia 1 banding 1000. Oke, ini kita geser. Dulu ya. Rapikan, oke. Nah, ini dia jadinya. Nah, dapat dia kan. Ini masih juga merah. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Ini kita geser ke tengah sedikit. Kebanyakan. Nah, ini aja. Oke, logonya kita geser lagi kemarin. Oke, sudah.
Ini sini udah. Nah, di kotak terakhir ini kita itu bebas aja teman-teman mau ngisi apa, macam entah jurusan kalian, terus prodi kalian juga kan, NIM itu bebas, tapi dia pakai label lagi. Kita bikin seperti ini, kita bikin kotaknya. Oke, langsung kita buat. Ini jangan lupa kita hapus nama yang ke bawah, NIM, hmm, prodi ya. Oke teman, ini bisa kita titik dua, ini titik duanya, ini titik dua. Nah, misalnya nama saya sendiri, oke, terus NIM, terus prodi saya PTP. Kita disebut dengan I. Oke, setelah sudah siap, lalu kita rapikan saja. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi seperti itulah cara membuat tentang polygon tutorialnya. Semoga bermanfaat. Oke, see you. Salam dari Politeknik LPP. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.